Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai gerak benda. Kali ini kita tidak akan mengenal konsep, tetapi menghitung gerak benda. Sebelumnya kita akan belajar tentang istilah-istilah seperti jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan terlebih dahulu sebelum belajar cara menghitung laju dan kecepatan benda. Silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Gerak benda itu dapat kita gambarkan, tidak hanya kita lihat ya, tetapi bisa kita hitung, bisa kita gambarkan melalui diagram, melalui bilangan, melalui grafik, dan persamaan. Maka dari itu, kita perlu mempelajari besaran-besaran yang digunakan untuk menggambarkan gerak benda tersebut. Dua di antaranya adalah jarak dan perpindahan. Kalau jarak dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai distance, kalau perpindahan kita sebut sebagai displacement. Untuk perbedaan antara jarak dan perpindahan, silahkan perhatikan yang ada di layar. Catat di buku catatanmu jika kamu susah untuk mengingatnya dalam sekali lihat. Bagaimana? Mulai bingung? Ya, Ibu yakin ekspresi kalian hampir mirip dengan bapak-bapak yang ada di bawah. Perasaan memang sama saja. Terus di mana perbedaan antara jarak dan perpindahan? Silahkan kalian perhatikan kalimat pertamanya. Kalau jarak yang diukur adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan yang diukur adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir benda. Masih bingung? Kita lihat contoh berikut ini. Nah, perhatikan yang ada di gambar. Anggap saja sebuah sepeda motor bergerak dari titik A menuju ke titik B sejauh 10 meter. Lalu dari titik B, sepeda motor tadi balik lagi ke arah A, tetapi tidak sampai ke titik A, hanya sampai ke titik C yang jaraknya 3 meter dari titik B. Nah, jika pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh, maka kalian harus mengukur berapa panjang lintasan yang ditempuh motor tadi. Tentu panjang lintasannya adalah jarak dari A ke B ditambah jarak B ke C. Berarti 10 meter ditambah 3 meter menjadi 13 meter. Untuk perpindahannya, patokan kita adalah titik awal dan titik akhir. Tidak peduli apakah sepeda motor itu tadinya mampir di B, tetapi posisinya sekarang kan di C. Yang kita lihat adalah jarak A dengan C. Jarak AC adalah 7 meter dan lihat arahnya kemana. Sepeda motor di A menuju ke C berarti sepeda motornya pindah ke arah kanan. Ingat, perpindahan dia punya arah, jadi harus kalian buat 7 meter ke arah kanan. Silakan bertanya jika kamu belum paham mengenai perbedaan jarak dan perpindahan. Nanti kita akan bahas bersama-sama di grup chat WA. Untuk selanjutnya, jika kamu sudah bisa memahami, kita akan menghitung jarak dan perpindahan. Belum menghitung. Kita akan mengukur waktu dulu. Jika tadi jarak dan perpindahan, bisa kita gabungkan dengan hitungan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan gerakan. Dengan membandingkan jarak dan waktu tempuh, kita akan menghitung kedua besaran berikut ini. Ada dua besaran lagi ya, yaitu kelajuan atau speed dan kecepatan atau velocity. Perbedaannya silakan kalian lihat di layar. Tuliskan di buku catatanmu agar tidak lupa. Tetapi tunggu dulu. Ini lagi. Katanya beda, tapi kok mirip? Bedanya di mana, Bu? Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Supaya tidak makin bingung, perhatikan gambar berikut. Kita umpamakan sebuah sepeda motor bergerak dari A ke B, terus dari B ke C, dari C ke D, terus dari D ke A. Nah, setelah kita hitung waktunya dan jaraknya, diperolehlah hasil seperti tabel perhitungan berikut. Coba kalian lihat di kolom keempat, tentang jarak dibanding waktu, bisa kalian lihat ada angka 1, 2, dan 4. Bisa? Jika sudah ketemu, itulah angka yang dinamakan sebagai kelajuan. Ingat,
pengertian kelajuan adalah jarak tempuh dibanding dengan waktu tempuh. Terus, cara mengukur kecepatannya bagaimana, Bu? Sebenarnya, kecepatan itu adalah kelajuan yang kita tambahkan dengan arah. Jadi, jika ingin mendapatkan kecepatannya, misalkan untuk kecepatan yang pertama, kalian buat kelajuannya berapa? 1 meter per second. Terus arahnya dari A ke B. Berarti kecepatan sepeda motor itu adalah 1 meter per second ke arah B. Begitu seterusnya. Jika masih belum paham, boleh silahkan ditanyakan di grup ya. Selanjutnya, ini. Sebagian besar dari siswa-siswi SMP 9 mungkin sudah pernah naik sepeda motor setiap hari bahkan ya. Sebagian dari kalian Ibu yakin pernah melihat alat ini. Coba kalau yang sedang di rumah, boleh diperhatikan sepeda motornya. Di bagian stang, bagian tengah, ada sebuah alat yang dinamakan speedometer. Alat tersebut kegunaannya untuk mengukur kelajuan suatu benda. Tapi tunggu. Kok kelajuan, Bu? Biasanya kan orang menyebutnya kecepatan, bukan kelajuan. Ibu salah atau ngaco nih? Jangan berpikiran seperti itu ya. Hal ini memang sering terjadi di masyarakat kita. Istilah kelajuan dan kecepatan itu sebenarnya berbeda, tetapi sering disamaratakan. Untuk mengukur kecepatan, ada alatnya sendiri, namanya adalah velocitometer. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita bertemu lagi dengan pit stop. Silahkan di screenshot soal yang ada di layar, kerjakan di buku latihanmu, beri keterangan sebagai tugas 2, besaran untuk mengukur gerak benda, lalu minta bantuan orang tuamu untuk memfoto diri saat sedang mengerjakan tugas tersebut. Kirimkan foto hasil jawaban dan foto bukti langsung ke WA guru mata pelajaran. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.